Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Science Edu Channel. Masih dalam diskusi PBG Daljab tahun 2022. Kali ini kita akan membahas tentang proses PBG Daljab pada fase pengembangan perangkat pembelajaran. Selamat mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Ya, pada tahap pengembangan perangkat pembelajaran, langkah pertama yang juga merupakan langkah 4 dari 9 langkah PBG Daljab adalah eksplorasi alternatif solusi. Mari kita lihat. Seperti biasa, di sini ada daftar hadir dan bahan pembelajaran. Yang kalau kita buka isinya adalah LK 2.1 seperti ini. Ya, inilah bentuk LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Silahkan di-download. Kita kembali ke LMS. Ya, di hari ke-15 atau hari pertama pengembangan perangkat pembelajaran ini, seperti biasa kita akan bertemu dengan aktivitas video conference. Ya, Anda lihat di sini terdapat 3 link video conference menunjukkan mulai fase ini teman-teman sudah dikelompokkan dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok kira-kira beranggotakan 10-12 orang, kira-kira seperti itu. Kalau kita buka isinya, ya tentu saja aktivitas Pikon di sini menjadi pengantar bagi dosen, guru pamong untuk memberikan penjelasan tentang aktivitas berikutnya, bagaimana cara mengisi LK 2.1 dan seterusnya. Lalu setelah Pikon di pagi hari, siang harinya kita bekerja dengan ruang kolaborasi, mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi dan kaji literatur. Jadi di sini teman-teman kita akan membuat topik-topik diskusi dalam satu kelompok. Lagi-lagi ini kita per kelompok pekerjaannya. Anda masuk dalam kelompok berapa begitu. Lalu misal saja kita adalah kelompok 2, maka pilih saja seperti ini kelompok 2. Kemudian kita hanya berdiskusi dengan teman-teman di kelompok 2. Kita coba sampaikan hasil temuan kita melalui aktivitas kaji literatur. Kira-kira solusi dari permasalahan yang kita angkat sebelumnya itu apa gitu. Nanti dituangkan di LK. Jadi kalau kita lihat LK-nya, kira-kira cara pengisiannya adalah, jadi ini cara pengisian LK 2.1 seperti apa. Anda lihat ini mudah saja untuk kolom kedua dan ketiga tentang masalah terpilih yang akan diselesaikan dan akar penyebab masalah. Anda ingat ini hanya merupakan copy paste dari LK yang 1.4 terakhir ya. Anda cukup kopas saja dari LK 1.4. Tentunya kemarin kita sudah mengembangkan 4 materi dan masing-masing materi itu ada akar penyebab masalahnya. Kita kopas saja di sini, kita tulis ulang saja di sini. Nah, lalu pada fase eksplorasi alternatif solusi di hari pertama ini kita akan coba untuk mencari alternatif solusinya. Nah, untuk eksplorasi alternatif solusi yang pertama itu kita dasarkan dari hasil kaji literatur. Jadi teman-teman, di hari ke-15 ini silahkan kaji kembali literatur yang mungkin dulu pernah kita ambil waktu pekerjaan LK sebelumnya. Mungkin di sana ada informasi bukan hanya sekedar sebab masalah waktu itu kan, tapi juga mungkin ada alternatif solusi. Oke. Lalu kalau sudah ketemu, tulis di sini. Teman-teman, untuk alternatif solusi kira-kira kita bisa bekerja di wilayah ini dia. Mungkin model pembelajarannya yang diperbaiki, mungkin pendekatan pembelajarannya, mungkin metodenya ya, dari wilayah strategi pembelajarannya mungkin perlu diperbaiki. Solusinya mungkin di wilayah model, di pendekatan, metode, atau mungkin solusinya kita akan memperbaiki di bidang media, akan membuat media tertentu mungkin begitu berdasarkan kaji literatur, atau dalam bentuk bahan ajar yang dibuat seperti apa begitu. Nah, mungkin saja seperti itu ya. Jadi inilah cara mengerjakan LK 2.1 di hari ke-15. Kita kaji literatur, kira-kira masalah-masalah yang ada di sini
itu bisa diselesaikan dengan cara apa, solusinya apa, kira-kira seperti itu. Oke, kita kembali ke LMS. Setelah kita ruang diskusi seperti ini, kita anggap selesai hari itu, lalu kita bisa bergerak ke hari berikutnya, yaitu hari ke-16. Di sini akan ada Vicon kembali ya. Viconnya bisa dua hal, bisa terkait presentasi hasil yang terakhir hari sebelumnya, hasil literatur kita seperti apa begitu, atau juga bisa memberikan pengantar kepada mahasiswa bahwa pada hari ini kita akan mencari alternatif solusi berdasarkan wawancara. Ya, kita lihat inilah pada tahap ini saudara akan melakukan refleksi, diskusi, dan memperoleh penguatan terkait kegiatan mengelompokkan, eksplorasi alternatif solusi dan kaji literatur, serta mengeksplor alternatif solusi yang telah dilakukan. Oke, kemudian kita buka ruang kolaborasi wawancara terkait alternatif solusi. Nah, inilah teman-teman, kita akan kembali melakukan wawancara kepada rekan guru, kepada kepala sekolah, kepada pengawas, mungkin juga kepada teman-teman yang ada di ruang grup kelas kita masing-masing, SOP, untuk bareng-bareng diskusi menemukan solusi kembali ya. Kita kembali ke LK21. Jadi untuk yang hari ke-16 kita akan mencari alternatif solusi berdasarkan wawancara. Maka ini dia. Lagi-lagi harapannya kemungkinan ruang alternatifnya itu ya di antara ini. Mungkin modelnya, mungkin medianya, mungkin bahan ajarnya yang diperbaiki. Seperti itu mudahnya ya. Itu hasil wawancara, kita tuliskan semuanya di sini. Oke, kita kembali ke LMS. Jadi di sini kita tuangkan diskusi kita dengan teman-teman yang lain untuk mencari alternatif solusi berdasarkan wawancara. Ya, silahkan nanti dikembangkan diskusinya di hari ke-16. Sehingga nanti kalau kita bergerak di hari ke-17, pagi hari kita ada Vicon, maka Viconnya lagi-lagi isinya adalah refleksi, diskusi, penguatan tentang apa yang sudah kita peroleh di hari sebelumnya, yaitu alternatif solusi dari hasil wawancara kepada guru, pengawas, sekolah-sekolah, teman sejawat, bahkan mungkin pakar begitu ya, yang teman-teman sendiri menentukannya. Mungkin akan ada penguatan dari dosen dan guru pamong. Lalu kita bergerak pada ruang diskusi 4H ini, isinya adalah ruang kolaborasi pros cons. Apa itu pros cons? Ya, pro kontra gitu ya. Mungkin dari hasil literatur, dari hasil wawancara itu ada yang bisa dipro kontrakan. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Ada yang melihat ada sisi kekuatan, ada sisi kelemahan, begitu seterusnya. Nah, inilah yang kemudian kita tuangkan di LK1.2 pada kolom terakhir. Jadi di kolom terakhir ini analisis alternatif solusi, isinya adalah bahwa hasil eksplorasi dari berbagai sumber itu dianalisis kekuatan dan kelemahannya berdasarkan diskusi pros kon. Diskusi pros kon itu tadi diskusi pro kontra ya. Mungkin ada teman yang pro, ada teman yang kontra begitu, sehingga kita melihat ada solusi yang memiliki kekuatan tertentu, ada solusi yang memiliki kelemahan tertentu. Ya, inilah kita tuangkan di sini hasilnya menurut hasil pemikiran kita juga ya. Jadi kalau yang hasil literatur tulis saja apa adanya, hasil wawancara tulis saja apa adanya, tapi setelah kita menuliskan dari sumber-sumber ini, mungkin kita akan melihat di sana ada titik lemah, juga ada titik kekuatan yang bisa kita ambil atau kita buang. Nah, begitulah cara kita mengerjakan LK 2.1. Jadi intinya kita akan mencari alternatif solusi dari masalah-masalah yang sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, mungkin solusinya ada di wilayah seperti ini. Modelnya, pendekatannya, metodenya, medianya, bahan ajarnya yang harus dibuat seperti apa. Oke, kembali ke LMS. Maka kita akan masuk di hari ke-18 sebagai hari terakhir. Di sini kita akan ada Vicon penguatan, mungkin LK 2.1 Anda akan dipresentasikan di hadapan dosen dan guru pamong, akan mendapatkan penguatan, akan mendapatkan masukan begitu. Lalu
Waktu yang tersedia bisa kita gunakan untuk merevisi, dan akhirnya di sore hari kita bisa mengunggah tagihan eksplorasi alternatif solusi atau LK2.1 kita unggah di sini teman-teman. Ya, inilah tempat untuk mengunggah LK2.1. Maka selesailah aktivitas di hari ke-18, sehingga di hari ke-19 aktivitasnya kita tinggal vicon ya, presentasi atas apa yang sudah kita tuangkan di LK2.1, kemudian akhirnya ada refleksi. Oke teman-teman, khusus untuk UNY kita mensiasati sempitnya waktu yang digunakan untuk menyusun rencana aksi, yang satu rencana aksi itu hanya diberi waktu 2 hari. Seperti ini, rencana aksi 1 itu aslinya hanya sekitar 2 hari, rencana aksi 2 juga hanya 2 hari, karena secara total waktu yang dipakai untuk membuat rencana aksi itu hanya 9 hari. Ini sangat mepet. 9 hari digunakan untuk mengembangkan 4 perangkat aksi, yang masing-masing perangkat aksi terdiri dari RPP, bahan ajar, LKPD, media, penilaian. Seperti ini pasti terlalu mepet. Maka teman-teman, pada tahap eksplorasi alternatif solusi di hari ketiga, tepatnya nanti di tanggal 13 September, kita sudah mulai menyusun RPP 1. Seterusnya di hari Rabu kita sudah didampingi untuk menyusun RPP yang perangkat kedua. Di hari Kamis masih pada kegiatan melakukan eksplorasi atau solusi, kita menyusun RPP 3. Nah, jadi dengan demikian ada tugas tambahan bagi teman-teman di UNY. Selain mengerjakan LK2.1, kita juga sudah menyelesaikan 3 RPP sampai akhir kegiatan eksplorasi alternatif solusi. Begitu kira-kira. Kita kembali ke LMS. Jadi teman-teman, 2 hari pertama kita berjalan normal ya, yakni hari ke-15 dan hari ke-16 berjalan normal. Tapi begitu hari ke-17, di samping kita mengerjakan apa yang memang harus dikerjakan di LMS, kita sudah mulai menyusun RPP 1 ini hari ke-17. Nanti dosen guru pamong juga sudah memfasilitasi. Lalu di hari ke-18 sudah menyusun RPP yang untuk perangkat kedua, sedangkan di hari ke-19 kita sudah menyusun RPP untuk perangkat ketiga. Begitu, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi dengan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.